berdiri pada tahun 1968. Lokasi berada di pusat keramaian, utara alun-alun, tepatnya di Jalan Kartini, nomor 6, Karanganyar, Kebumen. Luas tanah SMK Bina Karya 1 Karanganyar, 16.700 meter persegi. Pada saat ini, SMK Bina Karya 1 Karanganyar dipimpin oleh Bapak Teguh Setio Raharjo, Eskom MPD, yang telah memiliki sertifikat penguatan kepala sekolah. SMK Bina Karya 1 Karanganyar terakreditasi B, memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu teknik instalasi tenaga listrik, teknik pemesinan, multimedia, tata boga, tata busana. Jumlah siswa sebanyak 1.102 siswa, guru dan karyawan 75, 21 ruang kelas, 6 laboratorium, 2 bengkel listrik, 5 bengkel mesin, ruang guru, ruang tata usaha, ruang PKK, teaching factory, ruang rapat, ruang aula, musola, UKS, kantin sekolah, panggung, koperasi, serta perpustakaan. Bengkel teknik instalasi tenaga listrik. Teknik instalasi tenaga listrik bekerjasama dengan PLN, Telkom, ADM, AHM, Yamaha, Toyota, dan perusahaan-perusahaan lain. Memiliki tenaga pendidik yang bersertifikat asesor. Teknik pemesinan. Teknik pemesinan bekerjasama dengan PT AHM, ADM, Yamaha, Toyota, dan perusahaan-perusahaan lain, serta memiliki tenaga pendidik bersertifikat asesor. Konsentrasi keahlian teknik pemesinan ada beberapa materi yang diajarkan. Untuk kelas 10 mempelajari yang pertama dasar perancangan teknik mesin, yang kedua perhitungan dasar teknik mesin, yang ketiga adalah menggambar teknik. Itu untuk dasar teknik pemesinan. Kemudian di kelas 11 nanti sudah masuk ke konsentrasi, dan juga kelas 12 meliputi yang pertama teknik pemesinan bubut, yang kedua teknik pemesinan fresh, yang ketiga gambar teknik manufaktur, yang keempat teknik pemesinan non konvensional, kemudian yang berikutnya adalah teknik pemesinan gerenda, dan ditambah lagi dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Tahun 2024 teknik pemesinan mendapatkan prestasi, yaitu mendapatkan juara 2 lomba kompetensi siswa untuk tingkat kabupaten dalam bidang CADD. Teknik pemesinan peluang kerjanya yang pertama sektor industri, di mana sektor industri ini mengacu kepada kompetensi teknik pemesinan
atau yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah wirausaha. Jadi seorang siswa atau lulusan teknik pemesinan bisa berwirausaha. Kemudian untuk yang ketiga, teknik pemesinan juga tidak wajib untuk bekerja langsung di perusahaan yang ditunjuk sesuai jurusannya, tetapi juga nanti bisa mengarahkan ke sektor pendidikan, yaitu bisa melanjutkan seperti itu. Multimedia merupakan jurusan berbasis komputer yang ada di Binakarya 1 Karanganyar. Jurusan ini mempelajari berbagai bidang yang berhubungan dengan perfilman, desain, animasi, dan pemrograman. Mari kita simak penjelasan dari Kepala Jurusan Multimedia. Di multimedia kita mempelajari diantaranya yang pertama yaitu sinematografi atau perfilman. Di perfilman kita mempelajari cara pengambilan gambar dengan kamera, kemudian kita belajar berakting, belajar membuat film, kemudian kita juga belajar mengedit, menyambung, baik itu untuk film fiksi, film cerita maupun film-film action, karena di situ kita bisa belajar editing visual effect seperti efek-efek ledakan, efek-efek terbang, dan lain-lain. Yang kedua adalah fotografi. Fotografi itu adalah memotret. Kita bisa belajar bagaimana cara memotret yang benar, menyeting kamera, kemudian mengedit hasil foto, mencetak, dan membuat karya-karya seperti poster dan lain-lain. Yang ketiga adalah animasi. Animasi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Animasi yaitu menggerakkan sebuah gambar atau karakter sehingga membentuk sebuah gerakan. Di tempat kita animasi menggunakan software-software antara lain seperti Adobe Flash untuk 2 dimensi, dan untuk 3 dimensi kita menggunakan Blender dan 3D Max. Kemudian yang keempat yaitu desain grafis. Contohnya seperti poster, cover buku, majalah, dan lain-lain. Software yang kita gunakan dalam desain grafis, kita berlatih menggunakan Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan software-software grafis lainnya. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu desain web. Desain web yaitu kita mendesain sebuah halaman di dunia internet sehingga bisa diakses oleh orang-orang di seluruh dunia. Di prodi multimedia kita sudah banyak sekali menangkan sebuah kejuaraan. Di antaranya kita pernah juara 2 LKS Web 2 tahun berturut-turut, yaitu sekitar tahun 2011 dan 2012. Kemudian kita pernah juara 3 nasional untuk film pelajar di Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2014. Kemudian kita pernah juara 3 lomba blog se-Kabupaten Kebumen di Amik PGRI Kebumen. Kemudian kita juga pernah untuk tingkat kabupaten perfilman, kita pernah juara 3 lomba film pelajar tahun 2016. Kemudian yang terakhir tahun kemarin kita juara 3 LKS animasi tingkat Kebumen. Lab Tata Boga bekerja sama dengan Hani Bakery. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, saya yang mengajar Tata Boga di SMK Binakarya 1 Karanganyar. Apa saja yang dipelajari di jurusan Tata Boga? Untuk kelas 10 ada boga dasar dan juga pengetahuan-pengetahuan tentang bahan makanan, seperti ilmu gizi, pengolahan bahan makanan, pengetahuan bahan makanan, seperti itu. Selanjutnya untuk kelas 11 dan 12 itu sudah mulai masuk ke mapel kejuruan. Kelas 11 ada servis atau tata hidang, ada produk cake dan kue Indonesia, produk pastry dan bakery,
dan pengolahan dan penyajian makanan. Untuk kelas 11 itu pengolahan dan penyajian makanan kontinental atau masakan western, masakan yang tentang Eropa. Sementara untuk kelas 12 itu ada produk pastry dan bakery, produk cake dan kue Indonesia, produk kreatif dan kewirausahaan, dan juga pengolahan dan penyajian makanan. Tetapi bedanya kelas 11 dan kelas 12, kalau kelas 11 itu pengetahuan makanan kontinental, kalau kelas 12 itu pengetahuan masakan Indonesia. Jadi mempelajari masakan-masakan tentang kuliner di Indonesia, seperti itu. Selanjutnya prestasi yang sudah diraih di jurusan Tata Boga itu untuk tahun 2019 kita mendapat juara 3 untuk LKS Cookery atau Cooking. Dan setelah lulus dari jurusan Tata Boga itu mau kemana? Jurusan Tata Boga itu sangat fleksibel. Selama ada manusia pasti membutuhkan makan. Jadi untuk jurusan Tata Boga outputnya itu bisa melanjutkan studi apabila ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa juga mendirikan usaha, bisa catering atau bisa membuka bakery dan sebagainya, dan juga bisa bekerja. Misal kita mau masuk hotel, mau masuk restoran, itu sangat bisa. Dan juga fasilitas. Untuk di lab Tata Boga SMK Bina Karya 1 Karanganyar ini sudah bisa dibilang lengkap, karena untuk praktik sarana dan prasarannya itu lengkap. Sudah ada sink, bench atau meja kerja, dan juga peralatan-peralatannya itu menunjang untuk kegiatan praktik. Lab Tata Busana bekerja sama dengan Konveksi Ungaran Semarang. Perkenalkan, nama saya Ibu Desi Kemalasari. Di jurusan Tata Busana ini anak-anak diperkenalkan dengan mesin jahit ya, karena mereka akan berkecimpung di dunia industri atau di modiste. Jadi anak-anak akan diajarkan bagaimana cara menggunakan mesin jahit. Untuk mata pelajaran yang diajarkan di jurusan Tata Busana yaitu ada mendesain ya, terus kemudian ada menghias busana, terus ada membuat pola, kemudian teknik dasar menjahit, dan selanjutnya ada cara menjahit bolero, cara menjahit jas, dan cara menjahit celana. SMK Bina Karya 1 Karanganyar merupakan sekolah yang banyak peminatnya, sehingga perlu pengembangan wilayah ke Jalan Kemakmuran Karanganyar. Disinilah letak kampus B yang memiliki 6 ruang kelas, 2 bengkel mesin, lab Tata Boga, lab Tata Busana, musola, ruang guru, dan halaman yang luas. SMK Bina Karya 1 Karanganyar Kebumen siap menjadi SMK Pusat Keunggulan tahap 2 sektor ekonomi kreatif.